Informasi berikutnya, saudara, seorang oknum TNI bersama 4 warga sipil diduga menyekap dan menganiaya hingga tewas seorang warga di Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku sudah ditahan, sementara 1 orang masih diburu. Andreas Sianipar, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan tewas di Kabupaten Labuan Batu Utara Sabtu lalu. Andreas tewas usai diduga diculik dan dianiaya oknum TNI bersama 4 warga sipil lainnya. Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal mengatakan dari hasil penyelidikan ada dugaan keterlibatan anggota TNI, yaitu Serka HS. Saat ini anggota TNI itu telah ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Refrizal menambahkan korban memang terakhir kali bersama seorang oknum TNI. Dia asrama sudah ditahan, tapi masih di dalam, masih diperiksa. Tapi informasinya masih di Popis. Sudah. Berarti memang benar dia melakukan penculikan Pak? Belum ada penetapan tersangka, Pak. Statusnya berarti masih berperiksa ya? Sejak kapan Pak diamankan di Pompa? Ya. Sejak kapan diamankan di Pompa? Kemarin. Sabtu. Sementara Kapolres Tabes Medan, Kombes Gideon Arif mengungkap korban dinyatakan hilang sejak 8 Desember lalu. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan menangkap 4 pelaku termasuk oknum TNI, sementara 1 lainnya masih diburu. Ini warga sipil. Ya, sipil. Ada dugaan keterlibatan oknum TNI Pak. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan juga ya rekan-rekan. Nanti untuk anggota TNI nanti langsung ditanyakan pada yang berwajib ya dari pihak Angkatan Darat. Pak, masih ada pelaku lainnya yang kita cari? Satu orang ya. Jadi ketiganya ikut ke Labura itu Pak? Ikut antar sampai membuang jenazah di satu tempat. Kasus ini dilaporkan adik korban, Anggito Sianipar, ke Denpom pada 11 Desember 2024. Anggito menduga peristiwa ini dipicu karena permasalahan mobil. Dia menyebut bahwa HS menuduh abangnya telah menggelapkan mobil milik HS. Nah, masalahnya ini kita ketahui setelah kita dipertemukan ini pada saat itu. Ternyata kata si Holmes ini cerita si Holmes ini, si pelaku ini, si korban menyewa mobil dari si Holmesnya. Namun ketika di tangannya si korban, mobil itu diambil orang gitu. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Saat ini jenazah korban tengah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Setelah otopsi, jenazah akan dibawa ke rumah keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Seorang oknum TNI bersama 4 warga sipil diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan tersebut berujung tewasnya korban. Bagaimana keluarga korban mencari keadilan? Kita akan bahas bersama dengan Riki Hartono Sianipar, adik korban dugaan penganiayaan. Selamat petang, Pak Riki. Siap, selamat petang Pak. Baik, Pak Riki, pertama kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda, Pak Riki. Pak Riki, jadi saat ini status Serka HS itu masih terperiksa. Kabarnya belum mengakui perbuatannya. Bagaimana upaya korban untuk mencari keadilan soal ini, Pak Riki, sampai saat ini? Ya, kami meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI agar mengusut kasus ini, Pak. Karena harapan kami sebagai keluarga, Pak, pelaku ditindak dengan tegas, Pak, karena yang dilakukannya itu di luar dari batas pri kemanusiaan, Pak. Pak Riki, Mana, baik. siap? Silakan. Siap, Pak. Di mana ya abang saya ini, Pak, ya kepergiannya amat sangat perih, Pak. Abang saya yang dijemput secara paksa oleh beberapa komplotan dan mereka membantai abang saya dengan menggunakan tajam dan sampai juga di pas penemuan mayat
abang saya itu dengan posisi tangan terikat dan kaki juga terikat Pak, leher juga terikat dan diberikan pemberat. Abang saya ditemukan di sebuah kubangan ya yang berisi air dengan posisi tangan terikat dan leher juga terikat Pak. Jadi posisinya itu abang saya kepalanya posisi di bawah Pak. Itu diduga pelakunya termasuk satu oknum TNI yang saat ini ditahan di POM? Iya Pak, benar Pak. Kabarnya keluarga Anda juga sempat datang ke kantor polisi bertanya langsung pada tersangka lain, betul? Benar Pak. Jadi seperti apa? Apakah betul oknum tersebut juga ikut terlibat dan merencanakan dalam aksi ini? Dengan informasinya Pak yang kami pihak keluarga terus selalu mencari informasi itu Pak dengan keberadaan abang saya ini Pak. Keterlibatan oknum TNI atas nama Bapak Holmes terlibat dalam kasus ini Pak. Karena beberapa pelaku yang ditangkap dan diminta keterangannya semua mereka mengakui atas perintah Bapak Holmes beserta istrinya termasuk juga penjemputan abang saya Pak. Itu atas perintah istri dari Pak Holmes, di mana awal mula kejadian itu abang saya dijemput dari Gang Damai dan di situ disaksikan oleh beberapa ada dari warga ataupun adik-adik kami Pak ya, adik-adikan kami melihat abang kami itu dijemput dengan mobil Ayla hitam dan di dalamnya sudah ada beberapa orang. Di saat itu abang saya langsung dimasukin ke mobil dengan secara paksa. Ketika abang saya dimasukin ke dalam mobil Pak, beberapa adik kami ini mengikuti arah mobil ini Pak. Jadi lajunya mobil ini Pak dari Gang Damai masuk ke daerah rumah dinas ataupun komplek Asrama Abdul Hamid, di mana abang kami ini dibawa langsung ke depan rumah dinas Pak Holmes tersebut Pak. Sesampainya di sana abang saya itu dikeluarkan dari mobil dan dari rumah beliau sudah keluar dan marah-marah. Di samping itu saksi-saksi yang mengikuti laju mobil para komplotan tadi, Holmes marah-marah dan memprovokasi, ada beberapa warga yang udah menunggu dengan membawakan tajam Pak untuk memprovokasi warga-warga sekitar mengusir saksi-saksi ataupun adik-adik kami yang mengikuti mobil tersebut, dan dia mendoktrin para saksi para komplotan yang ada di situ Pak. Baik. Dengan mengatakan geng motor Pak. Baik. Pak Riki, keterangan kronologi yang diperoleh oleh keluarga ini, apakah juga sudah disampaikan pada pihak POM TNI? Dari saksi dan juga bukti-bukti video dan percakapan Bapak Holmes sudah kami berikan Pak kepada pihak yang berwajib dan juga kepada Denpom Pak sudah kami berikan Pak. Seperti apa responnya, tanggapannya Pak Riki? Apakah saat ini sudah ada dari pihak TNI yang bertemu juga dengan keluarga menyampaikan duduk proses hukum yang tengah berlangsungnya? Ya, sampai sekarang ini dari pihak TNI belum ada yang datang ke rumah kami ini Pak. Belum ada yang datang. Dan di sini kami sangat berharap sekali Pak. Ya mungkin secara iman kami bisa menerima Pak. Dengan kejadian ini secara iman kami bisa menerima. Tapi karena kita yang bernegara Pak, secara hukum kami meminta keadilannya Pak. Baik. Dan menghukum pelaku
seberat-beratnya. Setimpal dengan apa yang dia lakukan karena sudah sangat biadab Pak kelakuannya Pak. Baik, Pak Riki, Anda itu bersama dengan ibu juga? Ya Pak, di sini orang tua saya sendiri Pak, yang dimana melihat foto-foto dan juga beberapa video penemuan abang kami ataupun abang saya itu yang ada di Labura Pak. Kami pribadi secara keluarga ingin menuntut keadilan Pak. Mohon buat Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam dan apapun yang terkait di jajaran ini, mohon Pak dengarkan cerita hati kami Pak. Baik. Jadi, Nggak boleh bicara. ya Ibu, silakan apa yang ingin Ibu sampaikan Bu dengan kasus ini? Saya sebagai ibunya yang melahirkan anak saya, si Holmes itu harus dihukum mati dan dipecat. Keanggotaan. Juga istrinya ikut terlibat dalam pembunuhan. Keji kali dia membunuh anakku. Orang baik itu, dia membunuhkan anaknya. Masih ada anaknya 2, anak laki-laki dan perempuan. Harus dihukum seadil adilnya kau Holmes. Kejam kali kau yang hidup itu. Baik. Baik. Tega kau membunuh anakku. Mewakili Kompas TV, kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita Ibu buat Ibu dan juga keluarga. Baik, Pak Riki, jadi sampai saat ini Anda dan juga keluarga kesulitan mendapatkan akses untuk mengawal kasus ini, terutama yang diproses di TNI, di POM TNI. Ya Pak, kami ingin kasus ini dengan secara transparan pada kami keluarga Pak, biar kami tahu sejauh apa udah proses hukum yang berlaku Pak. Oke. Dan jika diminta untuk memberikan keterangan, memberikan bukti, apapun itu, dari keluarga siap untuk kooperatif agar kasus ini bisa terungkap. Kami siap Pak, kami siap. Saat ini bukti yang dimiliki keluarga apa saja Pak Riki? Bukti yang kita miliki Pak, percakapan yang Holmes mengatakan bahwasanya dia ketemu sama abang saya jam 10 malam. Posisi itu hari Sabtu. Dia mengatakan itu ketika kami ketemu dan bermediasi, Pak. Tapi jam 1 lewat, tepatnya tanggal 8 Minggu dini hari, Pak. Anak korban langsung bertelepon kepada Bapak Holmes dan dia mengatakan bahwasanya abang saya ini melakukan penggelapan mobil dan sudah diamankan di Polsek Tunggal dan itu masih ada rekamannya Pak. Padahal itu tidak terjadi, Pak. Tidak ada korban dibawa ke Polsek. Tidak ada laporan tersebut, tidak ada seperti apa yang dia tuduhkan, seperti apa yang dia katakan. Sampai titik ini tidak bisa dia membuktikan itu, Pak. Oke. Jadi kalau soal persoalan mobil ini bagaimana? Berarti keluarga menduga soal mobil ini akal-akalan saja, tidak benar adanya? Kami, Pak, kami tidak tahu menau akan hal itu dan itu hanya narasi dari seorang Holmes. Oke. Yang namanya Pak, apabila abang saya bersalah Pak, kami juga tidak menutup-nutupin. Oke. Tapi yang namanya membuktikan kesalahannya itu semua harus ada bukti Pak. Abang saya sudah mati juga.
Bukti nyatanya abang saya sudah tidak bernyawa, Pak, dengan cara keji dia lakukan. Sama siapa mau ditanya? Ya. Antara dia dengan anak saya itu yang tahu. Kami nggak tahu apa problem mereka, Pak. Yang pastinya abang kami ditemukan tidak bernyawa dengan cara keji. Dibantai, Pak. Itu dibantai. Videonya ada. Dibantai di Holmes sebelah. Mudah-mudahan panjangkan, Pak, suara cerita nanti kami, Pak. Panjangkan. Capek kami, Pak. Sebagai keluarga, Pak, kami punya bukti. Kami punya bukti percakapan. Kami punya bukti dan kami punya saksi-saksi, Pak. Dari beberapa bukti-bukti dan saksi yang kami hadirkan dan kami tunjukkan untuk melapor ke Denpom. Tak satu pun yang melenceng. Tapi dia, Pak, mengatakan, Pak, bahwasanya, dan dia menyangkal, Pak, bahwasanya dia mengatakan abang saya sudah diamankan di Polsek Sunggal. Baik, Pak Riki dan juga Ibu, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kronologi yang keluarga dapatkan, bukti-bukti yang keluarga punya juga. Tentu diharapkan ada titik terang, diusut tuntas kasus Pasti. yang terjadi. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga. Terima kasih Pak Riki, Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih.